Halo semuanya, di sini saya Zevan. Kali ini kita akan podcast membahas tentang eh, informasi pribadi dalam media sosial. Oke, di sini kita akan membahas bersama beberapa bintang tamu kita, yaitu Halo semua, nama saya Aisyah. Halo, namaku Amar. Oke, Mbak Aisyah dan Mas Amar. Kalian pernah nggak sih pakai media sosial gitu? Pernah? Sering? Pernah. Pernah banget. Oke, pernah ya. Nah, apa sih dampak positif dan negatif kalian ketika memakai media sosial gitu? Kalau dampak positifnya sih bisa dapat lebih cepat mendapatkan informasi. Oh, negatifnya biasanya dapat berita hoax. Kalau Mas ya? Ya, positifnya ya hampir sama negatifnya. Yang positif bisa mendapatkan informasi lebih cepat, ya, dan yang negatif ya dapat informasi hoax atau data kita ya bisa tercuri. Oke. Kalian pernah memasukkan informasi pribadi kalian dalam media sosial nggak sih? Pernah. Nah, Pernah. Terus informasi pribadi itu kalian masuk di sebuah media sosial ya? Kalian nggak takut mungkin tersebar atau kecolongan gitu sama hacker gitu? Kalau itu sih dibatasi. Kayak misal semua datanya tuh nggak usah ditampilkan gitu loh. Jadi kalau misal nama aslinya ini diganti jadi nama samaran gitu. kalau aku tergantung aplikasinya yang ya sudah terpercaya apa belum gitu. Tapi kan Mas Amar ya, kan tergantung aplikasinya ya, tetap percaya apa belum. Tapi kan nggak menutup kemungkinan meskipun sudah terpercaya, tapi kan bisa kehack atau kecolongan gitu. Ya kalau yang sudah terpercaya terus kecolongan ya kita yang pertama ngelaporin dulu ke pihak aplikasinya. Kalau udah bener-bener nggak bisa, udah nggak kejawab ya udah ikhlasin aja gitu. Oke, ikhlasin. Pasrah gitu Mas ya. Ya, Kalian pernah nggak sih kecolongan data kalian gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum. aku juga belum. Belum. Terus kalau misal data kalian misalnya kecolong, terus tersebar gitu, apa ya, kalian reaksinya kayak gimana gitu? Rasanya Bener. ya kayak takut gitu. Kan biasanya takutnya ada data-data atau nggak informasi diri kita tuh keambil gitu. Takutnya disalahgunakan. Mas ya? Sama. Sama. Oke. Kan supaya tidak tercuri ya, supaya nggak kecolongan datanya, informasi kalian yang kalian masukin di media sosial. Apa sih upaya kalian agar informasi kalian tuh tetap terjaga dengan aman gitu? Ya hati-hati aja kalau misal kan seperti kata Mas Sama kan biasanya ada aplikasi yang terpercaya dan tidak terpercaya. Nah kalau itu kita harus lihat dulu aplikasi ini bisa dipercaya atau tidak. Nah kalau misalnya dipercaya, baru kita bisa memberi informasi yang agak terbuka lah. Informasi agak terbuka. Kalau Mas ya? Ya tergantung webnya aja, sama Mbak Aisyah itu. Kalau webnya terpercaya ya kita masukinnya bisa lebih aman lah, lebih plong. Lebih plong. Oke. Tergantung websitenya ya. Terus habis itu di dalam media sosial ini kalian lebih sering mendapatkan dampak positif apa dampak negatifnya sih? Kalau sampai sekarang sih lebih banyak hoaxnya sih. Kayak misal berita-berita yang kayak di luar negeri atau di dalam negeri itu biasanya ada yang ya kebanyakan hoax, kayak gak sesuai faktanya gitu. Iya, kebanyakan hoax yang kayak apa, yang di kebakaran yang lagi viral itu. Iya, yang di Amerika Banyak ya. yang hoax yang katanya ini nggak kebakaran lah tapi kebakaran, ini enggak gitu. Oh, oke. Terus
gimana sih upaya kalian juga dalam menyikapi dampak negatif tersebut di media sosial? Contohnya misal mungkin ada berita hoax gitu. Gimana supaya kalian itu gak gampang terpengaruh dalam media sosial tersebut? Kalau aku biasanya terdapat beberapa aplikasi medsos itu kan kayak ngasih informasi yang kayak belum tentu bisa dipercaya. Maka dari itu aku biasanya lihat dari televisi, dari TV, berita-berita yang bener. Kalau Mas ya? Kalau aku ya melihat berita yang hoak-hoak itu, aku lihat komennya gitu. Biasanya ya komen ada yang bilang betul, ada yang bilang enggak. Ya habis itu aku lebih ke menelusuri lebih dalam lah. Menelusuri lebih dalam. Oke, berarti saran buat semuanya yang di sana, yang menonton ya, supaya dapat menjaga informasi pribadinya dalam penggunaan media sosial itu kayak gimana? Biar Ya supaya yang menonton ini bisa menjaga informasi pribadinya dalam bermedia sosial. jangan terlalu memberi informasi yang lebih dalam diri kita ke medsos-medsos tersebut. Kalau Mas ya? Ya, jangan memberi informasi pribadi kita kepada orang yang kurang dikenal lah sama kita. Kurang dipercaya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahasain saat ini ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Oke, saya mewakili mereka ya, dan saya juga terima kasih. Sampai jumpa lagi.